Aku baru tahu ini guys, ada event seperti ini, gila. Ini dia skill dari Kim Pan-gon. Waduh. Yure, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya, ada saya di sini Cak Lonjong Salam Lonjong. Iya. Yo, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, sorry agak gatal ini telinga ya. Kemasukan air ya. Habis sholat subuh dan kebetulan aku record pada jam 5 subuh guys ya. Nah, by the way, sudah sholat belum? Nah, kalau yang belum ya jangan lupa sholat dulu Rek ya. Oke, sepertinya ini sudah lumayan lama ini ya aku tidak membahas tentang Harimau Malaya, tetapi yang squad senior guys ya, squad senior ya. Dan ada beberapa informasi yang cukup menarik ya, yang baru aku tahu hari ini tadi guys ya. Tetapi sepertinya kalau kita membahas tentang Harimau Malaya harus ganti kostum dulu guys ya. Oke. Rek, kalau seperti ini kan lebih handsome, betul tak? Ya, jadi ini aku baru tahu tadi Rek ya, setelah aku buka-buka Instagram ya, FIM Malaysia. Nah, ini Rek ya. Jadi ada sebuah ajang kejuaraan ya, The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium Thailand ya. 48 Kings Cup 2022. Nah, ini aku baru tahu ini ajang apa ya, karena di sini untuk Asia Tenggara ya, tuan rumah dan juga Malaysia ini yang berpartisipasi ya. Sementara ada Tajikistan dan juga Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Ini negara mana ini ya? Oke, setelah aku telusuri guys ya, ternyata Trinidad ya dan Tobago ini, nah ini dia seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Jadi adalah sebuah negara ya yang terletak di Pulau Karibia bagian selatan seberang Laut Utara Venezuela, dan di sebelah selatan Grenada di gugus kepulauan Antilles kecil. Nah ini ya, aku baru dengar ada sebuah negara kepulauan yang bernama Trinidad dan Tobago. Kalau menurut aku sih agak kurang seru guys ya, tapi mau gimana lagi, ini sudah diundi ya. Sudah diundi dan sudah ditentukan siapa-siapa lawannya. Harusnya yang seru ini Malaysia lawan Trinidad dan Tobago atau Tajikistan. Begitu juga dengan sebaliknya, Thailand bisa lawan Trinidad dan Tobago atau Tajikistan guys ya. Harusnya seperti itu, tapi ya sudah ditentukan mau gimana lagi ya kan. Baru nanti ketika mereka final, nah ini bisa bertemu nih Malaysia versus Thailand. Nah ini lebih seru lagi nih guys ya. Aku baru tahu ini guys, ada event seperti ini. Gila, 700 tahun ya Anniversary of Chiang Mai Stadium. Wow. Dan untuk pertandingannya ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 untuk kedua-dua perlawanan ini. Sementara untuk pertandingan kedua ya, siapa yang kalah versus kalah, siapa yang menang versus menang ke final ini pada Ahad 25 September 2022. Oke, kita doakan sama-sama semoga Malaysia boleh menang kali ini ya, karena dengan skuad kendalian Kim Pan-gon pasti bentuknya, kualitasnya, lalu strategi yang diterapkan pasti sangat jauh berbeda dengan Harimau Malaya yang sebelum-sebelumnya guys ya. Pastinya seperti itu. Dan by the way, kira-kira siapa saja nih guys ya personil atau squad pemain yang akan diturunkan oleh Kim Pan-gon ya dalam rangka kejuaraan 48 Kings Cup 2022 di Chiang Mai. Nah ini ya, ada Kalamuloh ya, ada juga Rahadiazli dan juga ada Shihan Hazim. Ini sepertinya penjaga gawang ya, PG ini penjaga gawang. Aku tidak menemukan ada Farizal Marlias kemana ini. Dan selanjutnya ada Sarul Saad, Corbin Ong, Nasmi Faiz, ada Arif Aiman, ada Safawi Rashid, juga ada Akhir Rashid ya, ada Muhammad Sumare, ada Matthew Davis, Syafiq Ahmad, ada Syahrul Nazim ya,
Brendan Gen, Mohairi Ajmal, Faisal Halim, ada Azam Azmi, ada Darren Lock ya, player yang paling di depan, biasanya ditaruh di depan ini Darren Lock ini. Ada juga Ruven Tiran, ada Zafri Yahya, ada Declan Lambert, ada Husaimi Pi, Dominic Ten, Azam Aziz, dan juga Dion Kuls. Tapi aku tak sure juga guys, karena postingan ini diposting pada 5 hari yang lalu ya. Oke, kita lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Nah, ini dia guys ya. Fakta nomor Harimau Malaya 48 Kings Cup 2022. Oh, ternyata event ini sebelumnya sudah pernah ada dan pernah dilakukan. Ini first aku dengar ini ya, ada event seperti ini. Pertanyaannya adalah kenapa yang diundang itu hanya Malaysia dan otomatis tuan rumah Thailand ya. Kenapa Asia Tenggara hanya Malaysia aja yang diundang? Kenapa tidak mengundang Indonesia, Myanmar, atau Vietnam maybe ya, Brunei, Singapura ya. Mungkin kawan-kawan boleh komentar lah ya. So guys, ini dia fakta nomor Harimau Malaya. Nah ini, pada tahun 1968 edisi pertama diadakan di Bangkok disertai 6 pasukan termasuk Malaysia. Oh, 6 pasukan termasuk Malaysia yang tewas di separuh akhir kepada juara sulung Indonesia. Berarti sebelumnya Indonesia juga pernah ikut guys ya di kejuaraan ini. Jumlah kejuaraan diraih Malaysia yaitu pada 1972, 1976 juara bersama Thailand ya, 1977 juara bersama Korea Selatan B, dan 1978. Oke. Dan 1995 edisi terakhir yang disertai Malaysia sebelum kembali selepas 27 tahun pada edisi 2022 ini. Oh. Malaysia menang ke atas Thailand pada pertemuan terakhir kedua-dua pasukan ketika kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Dubai, Uni Arab Emirat pada 15 Juni 2021 ya. Dan juga ada beberapa fakta menarik guys ya setelah aku buka Instagram dari Ekor Harimau Malaya. Nah, ini dia ya. Jadi postingan ini dipost dengan admin Ekor Harimau Malaya 16 jam yang lalu guys ya, sejak aku record hari ini ya pada jam 5 subuh. Jadi selepas ketiadaan pemain senior yaitu Farizal Marlias, oh patutlah tadi ketika aku baca senarainya itu Farizal Marlias gak ada ya. Farizal Marlias, Syafiq Rahim, dan Aidil Zafwan. Nah, kini tumpuan terarah kepada siapakah yang akan mengambil peranan itu, peranan sebagai ketua skuad Harimau Malaya ya. Apakah Syafiq Ahmad, Brendan Gen, Dion Kuls, atau Syahrul Saad? Nah ini ya. Oke, kalau menurut kalian yang mana guys? Ya, yang mana menurut kalian? Kalau aku sih antara ini ya, antara Syafiq dan juga Brendan Gen ini sepertinya ya. Karena Brendan Gen ini dikenal sebagai The Machine Man. Seseorang yang terus-terusan bekerja tanpa lelah dari menit awal sampai menit akhir nih, Brendan Gen ya. Kalau menurut aku pribadi seperti itu guys ya. Mungkin kawan-kawan boleh komentar lah ya. Lalu ada juga informasi yang cukup menarik Rek. Nah ini dia ya, kenapa Syahrul Saad tidak bisa bermain ya di dalam skuad kendalian Kim Panggon, dikarenakan ternyata masalah kesehatan Rek. Aku baru tahu ini ya. Jadi Syahrul Saad ya hari ini dilepaskan keluar dari camp latihan pusat skuad Harimau Malaya selepas beliau tidak dapat menyertai pasukan ke Chiang Mai, Thailand bagi menghadapi 48 Kings Cup 2022 bermula pada 22 hingga 25 September ini. Syahrul telah melaporkan diri bersama pemain-pemain lain semalam, tetapi pemantauan oleh dokter dan fisioterapis terhadap kondisi kesehatan sepanjang 2 hari ini mendapati beliau tidak sempat untuk cergas sepenuhnya menjelang kedua-dua perlawanan di Chiang Mai itu nanti. Tiada penambahan pemain baru. Waduh, semoga cepat sembuh ya. God will soon untuk Syahrul Saad Rek. Tetapi ya meskipun begitu, ternyata Kim Panggon nantinya akan mencipta kejutan. Wah, mencipta kejutan apa ini ya? Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Hadir selaku pasukan yang menduduki kedudukan ranking paling rendah daripada 3 pasukan lain, tidak bermakna skuad Harimau Malaya perlu takut atau bimbang menjelang sepak muala Piala Raja Thai di Chiang Mai Kamis ini. Oke,
ranking paling rendah. Oke, kalau menurut aku sendiri guys ya, menurut aku sendiri nih, sebenarnya di antara lawan-lawan yang cukup menakutkan ini adalah Thailand guys. Dia sebagai tuan rumah ini cukup berat ini ya. Kalau Trinidad and Tobago sepertinya bisa lah ya Malaysia untuk melawan negara ini. Begitu juga dengan Tajikistan guys. Kalau Tajikistan seperti yang kita tahu mungkin 2 tahun yang lalu ya, skuad Harimau Malaya ini berhasil menaklukkan Tajikistan dengan skor 1-0. Sementara untuk under yang lain seperti under 16, 19, under 21 ya, Malaysia bahkan pernah sempat menang telak ya dengan skor besar melawan Tajikistan. Jadi menurut aku Tajikistan pun juga sebenarnya tidak terlalu berat-berat amat sebenarnya ya. Justru yang agak sedikit menakutkan ini adalah Thailand guys. Nah, Thailand ini satu, dampak psikis ya, para player Harimau Malaya ini akan bermain di depan fans ribuan dari fans Thailand. Ini ya dampak psikisnya ya, mereka harus dengan confidence, harus bermain secara ekstra hati-hati ya, dengan kekuatan yang penuh untuk bisa menghadapi Thailand di depan para fans Thailand sendiri ya, atau fans dari Gajah Putih. Ini yang menurutku agak sedikit menakutkan daripada Trinidad dan Tobago ataupun Tajikistan. Itu menurut aku guys ya. Oke, kembali lagi ke postingan ekor Harimau Malaya ya. Jadi Kim Pan-gon berkata beliau mau menjadikan saingan di Chiang Mai itu sebagai medan penguji pemain sambil mau pasukan menyaut cabaran dengan mencipta kejutan di sana. Ranking itu adalah refleksi apa yang dilakukan oleh setiap pasukan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, betul ya. Jadi tak semestinya mereka lebih kuat daripada kita. Kejohanan itu adalah satu platform yang baik buat kami mencabar diri ya. Menurut beliau ketika pada sesi latihan pertama skuad negara semalam ya. Dan ini adalah peluang untuk saya mencoba pemain muda dan pemain yang saya tak dapat gunakan sebelum ini. Saya teruja untuk melihat penerimaan mereka terhadap cara latihan dan pendekatan kami ya. Menurut Kim Pan-gon, pemilihan pemain kali ini adalah berdasarkan kepada karakter setiap individu dan bukannya semata-mata melihat kepada menit permainan. Oke, ini ya. Mantap guys. Nah, lalu kira-kira seperti apakah latihan dari Harimau Malaya ya dalam kendalian juru latih Kim Pan-gon guys? Kita saksikan bersama-sama. Tetapi sebelum kita menonton bersama-sama ya bagaimana training dari Harimau Malaya dalam skuad kendalian Kim Pan-gon guys ya. Lagi-lagi aku ingatkan mungkin kawan-kawan yang belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu ya. Dan seperti yang saya kutip di channel Harimau Malaya. Nah, ini dia bagaimana skuad Harimau Malaya ketika menjalani latihan bersama Kim Pan-gon ya. Dan ini dia videonya rek, kita saksikan bersama-sama. Oke, ini dia ya. Waduh. BTW ini rambutnya memang ciri khas dari Kim Pan-gon seperti ini ya. Rambut panjang gitu kan. Oke, ini dia para skuad kendalian Kim Pan-gon Harimau Malaya ya. Ketika dalam sesi latihan training sebelum mereka berangkat ke Thailand. Dan ini dia, waduh, player JDT sekaligus pemain depan dari skuad Harimau Malaya ada Muhammad Sumareh. Oke, orangnya ternyata humble juga ya. Oke, nomor 13. Oke, Akhyar ya. Akhyar Rashid dan Brandon Gen tadi ya. Ada Brandon Gen ini kalau tak silap player dari Sabah, tapi nggak tahu apakah masih di Sabah. Ada Dominic Ten ya. Dominic Ten. Aku kira Corbin Ong, ternyata bukan. Oke, ini dia guys ya. Brandon Gen. Ada Corbin Ong ini siapa ini ya? Guys, kawan-kawan boleh komen lah. Boleh komen, ini siapa ini yang rambutnya dicat? Ada Arif Aiman. Oke. Ini sepertinya sudah cukup melakukan pemanasan bicycle ya, diganti dengan training yang lain mungkin ya. Ada Faisal Halim tadi ini. Oke, Corbin Ong ini
Oke, sit up sepertinya ya. Nah, berlatih sit up. Oke. Ayo latihan, woi, latihan, woi. Kan kawannya pada latihan nih, dia nggak latihan sendiri, gimana ini? Akhir ini ya. Kawan-kawannya pada latihan semua loh, dia nggak latihan sendiri nih. Oh latihan, dia naik sepeda tadi ya, naik bicycle. Oke, Arif Aiman lagi. Oke, Kim Pan-gon ya. Oke. Berarti kurang berapa hari lagi guys ya untuk terbang ke Thailand ya. Aku jadi teringat kalau squad Harimau Malaya seperti ini ya, biasanya ada ketika mereka terbang ke sebuah negara di mana mereka bertanding, mereka mempunyai pesawat khusus. Nah, ini pernah aku review ya, berwarna kuning pesawatnya ya. Pesawat dari ekor Harimau Malaya atau skuad Harimau Malaya. Dan ini dia skill dari Kim Pan-gon. Waduh. Ya. Pemanasan ya. Aduh, entah kenapa tiba-tiba aku teringat salah satu pelakon Squid Game ya, pelakon antagonis ini. Ya karena memang mirip sekali guys ya dengan Kim Pan-gon ini. Ayo Harimau Malaya, semoga boleh menang ya. Karena lawan yang terberat aku rasa itu bukan Tajikistan, bukan negara apa tadi, Tobacco ya. Bukan, tapi Thailand sepertinya yang cukup berat ya. Oke. Ada pemain baru guys kelihatannya guys. Atau aku yang nggak tahu ya, ini siapa pemain yang tadi di cat rambutnya tadi ya. Nah ini nih. Nah ini ya, di cat rambutnya tadi siapa? Nah ini nih. Mungkin kawan-kawan boleh komentar lah ya. Ini siapa? Dari tim mana ya? Teruskan sokongan Anda untuk Harimau Malaya. Oh yeah, so pasti. Oke Rek, itu dia video singkat dari saya ya tentang video 48 Kings Cup 2022 yang akan diikuti oleh Malaysia dan juga Thailand pada Kamis 22 September ya. Jangan lupa kita nonton bersama-sama, kita doakan sama-sama, kita sokong sama-sama ya pada jam 9.30 malam waktu Malaysia. Nah, oke, kalau kalian sendiri prediksi kalian guys, ini kira-kira siapa nanti akan menang? Apakah Malaysia atau Thailand? Nah, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah Rek untuk video saya kali ini. Saya minta maaf ya bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, seperti biasanya di Instagram ya, atau follow sosial media saya. Dan akhirnya saya tak lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.